Halo Sugeng Sonten Lur, kabar baik, kabar sehat ya, syukur alhamdulillah, amin. Es duren Pageralang Lur, gerpol, enak banget. Sore ki nyong sengaja maring Pageralang, kepengin mangan es duren. Kebetulan ki kata sugawan sumuk panas. Nah ki nang Pageralang ana Lur es duren. Tepatnya di Tanjakan Cemuris, Desa Pageralang, Kecamatan Kemeranjan, Kabupaten Banyumas. Daerah Pageralang memang dari dulu terkenal sebagai sentra pertanian durian Lur. Petaninya juga cukup inovatif karena sering atau kreatif menyilangkan berbagai bibit durian yang unggul sehingga menghasilkan durian-durian yang top khas Pageralang, Banyumas. Bagi teman-teman atau dulur-dulur yang suka bepergian melewati Banyumas, pasti udah nggak asing lagi dengan Tanjakan Cemuris Lur. Tanjakan Cemuris itu masih satu lokasi atau berdekatan dengan Tanjakan Kerumput, jalur tengkoraknya Banyumas Lur. Walaupun tidak se ekstrim jalur-jalur di Sumatera atau mungkin di Sulawesi, saya juga pernah dulu lewat jalur Trans Sulawesi dari Mamuju sampai dengan Manado. Di situ banyak sekali tanjakan-tanjakan ekstrim, jalur-jalur yang ngeri lah Lur ya. Tapi di wilayah Banyumas khususnya, jalur ini bagi para driver-driver bus, truk, apalagi yang membawa kendaraan-kendaraan yang sudah berumur, pasti akan jadi prioritas untuk lebih hati-hati. Deleng Lur oh ngeden kan. Bahaya kayak pemotor sinang buri truk mesti ada jarak Lur, jangan terlalu dekat kayak gitu. Jam 16.30 ini juga jam-jamnya bis malam Lur untuk trayek ke Surabaya maupun ke Jakarta. Tapi umumnya kalau lewat sini berarti jalur yang ke Surabaya Lur, dari Purwokerto, Purbalingga atau Bogotsari mungkin. Tadi juga ada Rosalia Indah yang ke Surabaya itu, terus ini juga bus Eka ini. Kalau nggak salah tadi yang trayek Bumiayu Surabaya Lur. Bagi para driver truk, khususnya yang membawa beban berat, overload, dan ditambah mesin yang udah agak tua, itu kalau bisa jangan lewat jalan sini Lur. Kalau bisa memutar ke Rawalo. Tapi kalau memang kondisi mesinnya prima dan yakin kuat ya nggak apa-apa. Ini buktinya ini kedan rotan ini tadi tuh nanti ngebul-ngebul. Yang penting prinsip utamakan keselamatan dalam berkendara. Jangan lupa selalu cek kondisi mesin pada saat mau berkendara Lur, terlebih yang muatannya berat. Tapi di era sekarang ya mending Lur, karena kendaraan-kendaraannya itu biasanya kendaraan baru, sehat-sehat, truk-truk keluaran terbaru, berbeda dengan 10 atau 15 tahun yang lalu lah. Itu bus-bus Bumel, kadang truk-truk lama itu masih pada lewat di sini. Itu sangat berbahaya Lur, karena di sepanjang daerah sini untuk Tanjakan Cemuris sampai ke Rumput sana juga sering terjadi laka Lur, seperti bus jungkel ke jurang, terus truk yang nggak kuat nanjak mundur dan sebagainya. 2015 lalu saya pernah Lur mobilisasi alat berat dari Semarang ke Purwokerto. Kita sengaja tidak mengambil rute daerah Wonosobo karena memang di situ juga jalurnya ekstrim untuk kendaraan-kendaraan berat. Banyak tanjakan panjang di situ, takutnya nanti truknya kehabisan nafas di jalan. Saya memutuskan untuk lewat jalur selatan Lur. Jadi dari Semarang, Ungaran, Ambarawa, Magelang, terus nanti tembusnya Purworejo. Nah pada saat kita berhenti di rumah makan hijau Kebumen, kita diskusi sama supir, apakah nanti lewat buntu ke kanan, yaitu lewat Tanjakan Cemuris ini dan Kerumput, atau kita harus lurus memutar lewat Rawalo, nanti tembusnya Patik Raja, Tanjung Purwokerto, baru masuk ke kota. Saya jelas memilih lewat jalur Rawalo Lur, memutar, karena di situ langsam, tidak ada tanjakan, kondisi jalannya juga oke. Mengingat truk yang membawa alat kita itu bermuatan 50 ton Lur. Kalau saya estimasikan, saya nongkrong 2 jam di sini, belum ada kendaraan atau truk berat yang mengangkut beban lebih dari 40 ton. Makanya itu kita nggak mau ambil risiko lewat sini. Jadi kita memutar lewat Rawalo Lur. Rawalo terus tembus Patik Raja ke utara itu langsung ke Purwokerto itu. Nongkrong di sini saya juga keingat Lur waktu mobilisasi dari Mamuju ke Manado di Jalan Trans Sulawesi tahun 2019 kemarin. Tepatnya bulan Maret Lur, Maret sampai April itu.
Karena total perjalanan alat berat itu dari Semarang sampai ke Manado itu 35 hari. Waktu itu kita mengevakuasi truk yang muat alat berat itu di daerah Mamuju, kalau nggak salah di daerah Tapalang dekat jembatan Bolong loh. Jadi kondisinya waktu itu sudah hampir terguling karena separuh ban truk yang muat alat berat itu sudah keluar dari aspal lur. Sementara sampingnya itu ada jurang. Kondisinya waktu itu juga lagi musim penghujan. Jadi mau nggak mau tuh harus segera dievakuasi, bagaimanapun caranya kudu berhasil. Apalagi separuh bodi truk juga di jalan raya lur, sehingga 24 jam itu harus ada orang yang mengawasi traffic, yang mengawasi kendaraan baik dari arah utara Manado maupun dari arah Makassar, karena jalannya sangat sempit. Sementara di situ juga yang lewat truk-truk berat, kendaraan-kendaraan berat yang besar-besar. Jadi kita waktu itu benar-benar ekstra hati-hati, benar-benar kerja keras. Setelah berhasil evakuasi, kemudian tim ekspedisi melanjutkan perjalanan lur. Saya pun kembali ke Manado. Nah di Manado baru 4 hari saya ditelepon lagi, katanya truk yang mengangkut alat berat itu juga tidak kuat tanjak di daerah Gunung Potong sebelum Donggala lur. Kemudian insiden lagi di daerah Gunung Kopi Palu, dan yang terakhir di tanjakan Batu Putih Bolang Mongondo lur, Sulawesi Utara. Kata warga situ belum ada kendaraan berat, truk berat yang muat alat berat itu lolos dari tanjakan itu. Mendem lur, jadi total 4 kali kita evakuasi alat berat, naik turun alat berat, sampai dengan truknya direret-ret bawa lah. Oke, mungkin gitu dulu lur videonya kali ini. Insya Allah besok tetap update. Matur nuwun lur, salam.